Halo semuanya, saya Caroline Adonia dari kelas 10 MIPA 2. Pada podcast kita kali ini, saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Rizka dan Ruben. Halo Rizka, halo Ruben. Gimana kabar kalian? Baik dong. Oke, semoga kita tetap jaga kesehatan ya, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang peradaban manusia. Tapi sebelumnya, aku mau tanya nih, menurut kalian peradaban itu apa ya? Menurut saya, kalau peradaban itu lebih ke hal-hal yang menyangkut nilai moral. Tunggu. Emang iya, Riz? Kayaknya bukan deh. Kalau menurut saya, peradaban itu keadaan yang nyata terjadi di masyarakat, sehingga dapat mengalami kemajuan. Jangan berdebat dulu guys. Harusnya kalian mencari dulu fakta-fakta yang dapat mendukung argumen kalian, sehingga argumen kalian dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, yuk kita coba lihat. Menurut KBBI, arti kata peradaban itu adalah kemajuan, kecerdasan, atau kebudayaan lahir dan batin. Dengan arti lain dari peradaban adalah hal-hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan juga kebudayaan suatu bangsa. Berarti kalau peradaban manusia itu artinya perkembangan manusia dong? Iya, Riz, seperti kemajuan dari penemuan manusia di berbagai bidang. Misalkan dalam bidang teknologi dan komunikasi. Teknologi bisa memajukan peradaban manusia, baik dari cara hidup maupun cara berpikir. Dengan teknologi sekarang ini yang sudah canggih dan maju, hal tersebut dapat mempermudah kehidupan manusia. Seperti sekarang ini, kita lebih mudah untuk mencari berbagai sumber informasi, dan kita juga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi seperti ini, dan masih banyak lagi. Tapi Ben, ada juga loh yang memanfaatkan teknologi saat ini untuk tindakan kejahatan, seperti penipuan, kekerasan, dan juga lainnya. Bener banget, Riz. Memang teknologi ini ada dampak baik dan juga dampak buruknya. Tujuan awal manusia dalam menciptakan teknologi yang sekarang kita gunakan sebenarnya adalah untuk membantu manusia mengasah kemampuannya dan juga mempermudah kehidupan manusia. Tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak juga loh tindakan kejahatan yang muncul. Ya, untuk itu kita harus berhati-hati dan bijak ya guys, dalam menggunakan teknologi. Wah, berarti peradaban manusia ini memiliki pengaruh yang besar ya untuk perubahan dunia. Selain perkembangan teknologi, bidang apa lagi ya yang termasuk dalam peradaban manusia? Ada juga peradaban manusia dalam bidang matematika, yaitu penggunaan fungsi trigonometri. Ternyata fungsi trigonometri ini sudah ditemukan sejak sekitar 3000 tahun yang lalu untuk menghitung rasi-rasi bintang atau astronomi. Lalu dikembangkan oleh matematikawan dari Yunani dengan tabel trigonometri sekitar tahun 150 sebelum Masehi untuk menyelesaikan sebuah segitiga. Dilanjut, pada abad ke-3 Masehi, astronom pertama kali mencatat panjang sisi dan sudut dari segitiga siku-siku antara masing-masing sisi yang memiliki hubungan. Ternyata sudah dari lama ya fungsi trigonometri ditemukan dan masih banyak digunakan sampai sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti penggunaan dalam bidang mesin, listrik, pembuatan alat musik, astronomi, fisika, dan masih banyak lagi. Oh ya guys, di dalam trigonometri dikenal nama istilah sin, cos, dan tan. Nah, di sini sudah ada rumus sin, cos, dan tan. Kalau sin, sebuah sudut itu sisi depan dibagi sisi miring. Rumus untuk cos, sebuah sudut itu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Dan sedangkan tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Bener banget yang dikatakan Rizka tadi. Teman-teman, kalian tahu nggak? Ternyata masih banyak lagi loh contoh-contoh peradaban manusia. Contohnya di bidang biologi. Terdapat berbagai macam fungi yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya dalam bidang kedokteran. Terdapat penemuan Penicillium sp dari divisi Ascomycota yang berfungsi sebagai antibiotik.
Dalam bidang industri seperti Rhizopus oryzae dari divisi Zygomicota yang banyak digunakan untuk membuat tempe. Guys, mau nanya nih, sebenarnya fungi itu termasuk tumbuhan gak sih? Bukan dong, Riz. Fungi itu tidak termasuk tumbuhan karena fungi tidak memiliki akar, batang, dan daun. Selain itu, tumbuhan juga mengandung zat selulosa. Sedangkan fungi itu mengandung zat lichen. Tumbuhan atau plantae juga terdiri dari 3 divisi utama, yaitu divisi Bryophyta atau lumut, divisi Pteriodophyta atau paku-pakuan, dan divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Oh, begitu, Lin. Jadi, fungi itu berbeda ya dengan tumbuhan? Benar sekali, Riz. Oh ya teman-teman, tahukah kalian bahwa ribuan tahun yang lalu ditemukan sebuah kota dengan peradaban yang tinggi? Kota tersebut adalah kota Mohenjo-daro dan Harappa yang berada di Pakistan. Nah, kota-kota tersebut dikatakan memiliki peradaban yang tinggi karena tata kotanya yang rapi dan disiplin. Masyarakat di kota tersebut dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik, seperti membuat sistem saluran air dan irigasi dari sungai ke kota, dan melengkapi rumah dan bangunan dengan sistem ventilasi untuk memperlancar sirkulasi udara. Oh iya, sebenarnya Indonesia bisa mengambil nilai-nilai yang bisa diteladani dari kota yang memiliki peradaban yang tinggi loh. Dalam pemahaman wawasan Nusantara dari segi tata letak kota yang rapi, maupun dari segi sosial budaya seperti berbagai peninggalan arca-arca yang terbuat dari tanah liat, dan perunggu yang ditemukan oleh para arkeolog pada tahun 1911. Tapi, kira-kira apa yang terjadi dengan kota tersebut? Mengapa ya kota tersebut sekarang runtuh? Padahal kan kota Mohenjo-daro dan Harappa ini terkenal dengan peradaban yang tinggi. Sebenarnya tidak ada yang tahu pastinya mengapa kota-kota tersebut menjadi runtuh dan rusak. Namun, menurut penelitian tim National Geographic, setelah 600 tahun kota ini berdiri, kemungkinan besar kota tersebut runtuh karena adanya perubahan budaya atau perubahan aliran sungai Indus. Karena tanpa aliran sungai Indus yang mengarah ke kota Mohenjo-daro, penduduk kota tersebut terpaksa harus berpindah dan meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari tempat di mana mereka dapat bertahan hidup. Iya bener, Lin. Kalau dilihat-lihat, ternyata perjalanan antara kota satu ke kota lain dapat membentuk sebuah vektor ya guys. Seperti contohnya, perjalanan dari kota Mohenjo-daro menuju kota Harappa. Lah, kok membentuk vektoris? Kan yang menghubungkan kedua kota tersebut hanya menggunakan satu garis saja. Memang bisa dihitung. Bisa dong, Ben. Dengan menggunakan rumus modulus vektor seperti ini, modulus vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat plus Y2 dikurang Y1 kuadrat. Itulah hasil vektor AB pada suatu garis tersebut. Nah, ternyata begitu, Ben. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menemukan banyak sekali peradaban manusia dari berbagai bidang melalui cara pandang, pikiran, ide, maupun penemuan manusia yang memiliki pengaruh besar bagi perubahan dunia pada masa yang akan datang nanti. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus aktif dan kreatif dalam mengembangkan pikiran dan ide yang berguna bagi masa depan bangsa dan negara kita. Oke deh, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.